15 kali saya menyebut kata Cina pada video sebelumnya. Banyak yang marah, termasuk istri saya. Saya dituduh menghasut, provokator, rasialis lah, dan tuduhan negatif lainnya. Tampaknya mereka salah paham, atau belum bisa move on dari stigma kelompok 01 dan 02. Padahal, Cina yang saya maksud di sini, Cina sebagai sebuah bangsa, bukan ras. Cina sebagai sebuah sejarah dan kultur yang telah mendarah daging gen bisnis dalam tubuh mereka. Kenapa sih kita benci banget dengan Cina? Sebentar-sebentar kita teriak Cina, asing, 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 asing. Nggak ada kata-kata lain apa? Padahal Rasul aja menyuruh kita belajar sampai ke negeri Cina. Harusnya kan kita mikir, cari solusi. Bagaimana agar kita tidak dikuasai asing dan asing terus? Emangnya dengan teriak asing-asing, nasib bangsa kita berubah? Enggak kan? Budaya dagang, tradisi bisnis yang turun-temurun bergenerasi di orang Cina, itu yang harus kita bangun. Hampir 20 tahun, buku saya yang berjudul Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian terbit. Jutaan orang terinspirasi, ribuan orang jadi pengusaha. Buku itu hadir untuk mendobrak tradisi, merubah mindset, agar pribumi berpikir jadi pengusaha, bukan cuma mikir jadi karyawan, jadi PNS. Ya paling tidak satu keluarga, satu pengusaha lah. Hari ini seluruh dunia sekarat. Jutaan orang kena COVID-19. Jutaan karyawan di PHK. Ribuan perusahaan gulung tikar. Puluhan juta orang mendadak miskin. Tapi ada juga yang tersenyum karena untung. Mereka yang kreatif dan inovatif. Mereka yang bisa membaca peluang bisnis. Penjualan online naik drastis. Penjualan masker, APD, multivitamin, laris manis. Seperti pepatah Cina. Tuh kan, lagi-lagi Cina. Wei Ji, yang artinya bahaya atau ancaman dan peluang. Jadi, di saat ada masalah, di situ juga timbul peluang. Saya jadi ingat Sandiaga Uno dan Khairul Tanjung. Ada yang tahu nggak? Tahun 98, 99, 2000, siapa mereka? Saat itu mereka nothing, bukan siapa-siapa. Bahkan Sandi pulang ke Indonesia karena bangkrut. Sekarang kita kenal mereka sebagai salah dua deh orang terkaya di Indonesia. Karena apa? Karena mereka melihat dan memanfaatkan peluang yang ada pada saat itu. Ya WJ itu. Nah, saya mau anak-anak milenial belajar dari situ. Krisis 2020 ini mirip-mirip dengan krisis 98 dan 2008. Banyak banget peluang. Yang penting take action, miracle happen. Kalau kalian ambil peluang itu saat ini, percaya deh, 10-20 tahun lagi kalian akan jadi seperti Sandiaga Uno dan Khairul Tanjung, bahkan lebih.